Oke, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Brajak Solusi Lokal. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas lebih dalam, lebih detail terkait dengan keperawatan gerontik. Kenapa keperawatan gerontik? Sekali lagi, ini adalah aspirasi atau masukan dari saran dan komentar daripada netizen sekalian, daripada sahabat channel Brajak Solusi Lokal yang telah berkomentar untuk tolong Pak kalau bisa dibahas terkait dengan soal keperawatan gerontik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahasnya ya. Perhatikan baik-baik dan mudah-mudahan semua bisa lulus untuk ujian kompetensinya, dan tentunya yang akan menghadapi soal kompetensi bidang atau SKB juga bisa diluluskan menjadi PNS yang amanah. Amin ya robbal alamin. Oke, saya juga memohon doanya semua, mudah-mudahan dilancarkan istiqomah saya, dan bukan untuk mau disombongkan detailnya apalagi mau dipamer-pamerkan, bukan, tetapi ini bagian dari doa, mudah-mudahan dilancarkan dan diberikan kemudahan juga. Amin ya robbal alamin. Oke, kita akan membahas lebih jauh terkait dengan keperawatan gerontik. Nah, sebelum kita bahas lebih detail terkait dengan soal-soalnya, saya ingin membahas sedikit terkait dengan apa sih yang ada dalam keperawatan gerontik itu sendiri. Bagaimana blueprintnya? Nah, blueprint itu berkaitan dengan kisi-kisi. Nama lainnya adalah kisi-kisinya. Apa saja yang ada dalam kisi-kisi soal keperawatan gerontik ini? Kira-kira banyak yang bertanya berapa sih jumlah soalnya ya, dari 180 soal yang ada, kira-kira berapa jumlah soal keperawatan gerontik itu sendiri? Saya jawab ya, jumlah soal keperawatan gerontik itu adalah kurang lebih, kalian boleh catat, 9 sampai 12 soal. Lumayan ya, dari 180 soal yang ada, kalau Anda benar saja 12 soal itu, insya Allah kalian akan semakin mudah untuk bisa lulus ujian kompetensi. Dan tentunya di soal kompetensi bidang, karena bukan hanya soal terkait dengan lansia, ada juga terkait dengan komunitas, ada juga terkait dengan gerontik, ada juga terkait dengan KMB, banyak macam. Ada 9 departemen yang harus Anda kuasai, dan tentunya Anda tidak boleh menyepelekan terkait dengan bagaimana keperawatan gerontik itu sendiri. Oke, selain itu yang kedua adalah seperti apa gambaran soalnya. Gambaran soalnya tentunya adalah soal-soal yang berkaitan atau yang berhubungan dengan kehidupan lansia. Nah, ini kalian bisa bayangkan bagaimana sih kehidupan lansia itu sendiri. Kita berdoa mudah-mudahan semua yang menonton channel ini diberikan usia yang panjang, diberkahi, hingga akhirnya kita akan sampai nanti di usia yang lansia itu. Nah, bagaimana sih usia lansia itu? Tentu mengalami penurunan fungsi tubuh, organ, mengalami penyakit-penyakit degeneratif, memang yang karena disebabkan oleh penuaan. Kemudian serumpun dengan apa? Biasanya disebut dengan KKG. Nah, ada yang biasa mengistilahkannya KKG. Apa sih KKG itu? Komunitas Keluarga dan Gerontik. Artinya dia bukan hanya berdiri satu serta merta terkait dengan departemen gerontik, tidak. Biasanya dikaitkan dengan komunitas keluarga dan gerontik. Kami pernah mensurvei terkait dengan tingkat kesulitan soal pada setiap departemen yang ada. Dari 9 departemen, ternyata peserta itu lebih banyak menjawabnya. Yang paling sulit mereka jawab itu adalah soal terkait dengan KKG, komunitas keluarga dan gerontik. Makanya di sini kenapa sebagian orang menganggapnya sulit. Sebenarnya saya perlu memberikan pemahaman bahwa soal keperawatan gerontik itu sebenarnya cukup mudah untuk kalian kerjakan. Kenapa? Satu, dibatasi. Itu ya, kalian boleh catat ini sebagai tipsnya. Satu, dibatasi secara kekhususan. Apa yang dibatasi? Pertama, kalian bisa mencari 5 penyakit yang paling sering dialami oleh lansia. Itu tips yang pertama. Cari 5 penyakit yang paling sering dialami oleh lansia. Bisa hipertensi, asam urat, diabetes. Kemudian setelah Anda menemukan 5 penyakit ini, Anda kira-kira cari masalah-masalah keperawatan yang paling sering dialami oleh lansia. Apa saja? Resiko jatuh, resiko cedera, kemudian apalagi? Banyak lagi ya, isolasi sosial, dia kembali ke jiwa anak-anak. Itu artinya kita bisa memahami terkait dengan bagaimana sih orang ketika dia berada pada masa lansia itu sendiri ya. Oke, soal-soal ini mungkin tidak akan Anda dapatkan dimanapun
ya. Dan soal-soal ini juga kami dapatkan dari peserta bimbingan ujian kompetensi yang telah UKOM pada Oktober 2019 kemarin, dan menyatakan bahwa soal-soal ini masuk saat ujian kemarin. Dan saya berharap ketika nanti ini sebagai prediction soal, mudah-mudahan kalian ketemu dengan soalnya dan kalian menjawabnya dengan sangat mudah. Amin ya robbal alamin. Nah, kita langsung saja. Tadi sudah kita sepakati bahwa jumlah soalnya 9 sampai 12-an soal. Kalian bisa catat itu. Yang kedua adalah gambaran soalnya dia serumpun dengan komunitas keluarga dan gerontik. Kalau kita memahami terkait dengan komunitas, maka Anda akan menemukan lansia di sana, komunitas lansia, komunitas remaja, komunitas anak, kemudian keluarga. Tentu dalam satu komunitas itu terdiri dari beberapa keluarga, dari beberapa sehingga ada yang disebut dengan kartu keluarga karena memang adalah kumpulan keluarga. Hingga akhirnya kita juga menyatukannya dengan gerontik. Oke. Dalam satu keluarga besar termasuk ada biasanya kakek nenek. Sebenarnya itu bagian dari komunitas keluarga dan gerontik. Oke, kita akan langsung masuk. Ini persembahan dari Rumah Uji Kompetensi Indonesia. Mungkin ada yang sudah bergabung. Saya sangat mengapresiasi yang sudah bergabung di sini. Sekarang kita sudah punya sekretariat di 3 tempat di Indonesia saat ini, yaitu di Jawa Timur, kemudian ada yang dari Sulawesi Selatan di Makassar, kemudian ada yang di Sulawesi Tenggara di Kendari. Alhamdulillah, mudah-mudahan di semua, sebenarnya kita sudah punya alumni di seluruh daerah yang ada di Indonesia saat ini, tetapi yang kami fokuskan dan ada sekretariat kami ada pada 3 daerah ini saat ini ya. Oke, kemudian kalian boleh kunjungi terus channel YouTube ini, jangan lupa subscribe. Mudah-mudahan yang melakukannya bisa dimudahkan kehidupannya, dibahagiakan, amin. Oke, ini channel YouTube, kemudian Instagram saya, WA saya, kemudian Facebook saya. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama ya. Di soal yang pertama kalian bisa langsung baca. Saya tunggu 1 menit dari sekarang ya. Oke, tidak perlu Anda berlama-lama. Ini channel yang tidak selalu menjelaskan, tetapi betul-betul menjelaskan lebih detail dan dalam, kemudian sangat mudah untuk kalian pahami. Ya, amin. Nah, pada kesempatan ini kita langsung saja ke soal nomor 1. Seperti biasa, langsung saja kalian masukkan pola Siocal Rookie-nya. Pertama kita lihat dari pertanyaan soal. Oke. Pertanyaan soal di sini berkaitan dengan apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus. Jadi kalau ditanyakan terkait dengan masalah keperawatannya, maka panduan kita adalah SDKI atau Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Itu standar kita, itu pedoman atau bahkan literatur kita. Salah satunya adalah Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, bisa juga Nanda, tetapi yang paling sering kita bisa gunakan adalah SDKI. Oke. Sekarang setelah kita lihat apa masalah keperawatannya, tentu kita akan menuju apa data fokus pada kasus ini. Oke, kita langsung lihat saja apa data fokusnya. Data fokusnya ini ya. Laki-laki berusia 76 tahun mengeluh kram pada bagian perutnya. Oke, hasil pengkajian klien sudah 5 hari sulit BAB. Ini data fokus yang pertama. Anda sudah dapatkan. Teraba massa pada abdomen dan ada semacam gumpalan pada abdomennya. Oke. Dan tidak ada nyeri tekan abdomen, kemudian sulit beraktivitas dan jarang bergerak termasuk olahraga, mudah lelah, sering merasakan nyeri pada lutut. Klien mengungkapkan tidak nyaman berinteraksi dan melakukan kegiatan. Oke, kalau saya kait-kaitannya dari semua jawaban yang ada, saya kaitkan tidak merasa nyaman saat berinteraksi, ini bagian dari gangguan rasa nyaman. Kemudian mudah lelah, kemudian nyeri pada lutut, ini juga bagian dari nyeri akut. Tetapi apakah ini merupakan bagian dari data fokus apa tidak? Nah, kalau datanya seperti ini, sering merasakan nyeri pada lutut, ini saya bisa kategorikan sebagai pengalaman saya dalam membaca ribuan soal yang ada, ini mengambang kata-katanya. Ini bisa dikategorikan sebagai data pengecoh. Tapi seandainya di sini dideskripsikan skala nyeri 7,
atau skala nyeri 8 misalnya, maka itu bisa ada dua data yang paling menonjol saat ini, yaitu tidak BAB selama 5 hari dan nyeri dengan skala 8. Tentu itu akan ambivalen, akan sulit kita menimbang-nimbang kira-kira yang mana, karena sama-sama beratnya ya. Jadi tidak ada dalam soal, makanya satu yang diburamkan. Inilah yang dianggap sebagai pengecoh soal. Maka nyerinya di sini kita anggap pengecoh soal, oke? Gangguan rasa nyamannya juga kita anggap sebagai pengecoh soal karena bukan merupakan akar dari masalahnya. Ini juga adalah pengecoh. Oke, kemudian apalagi? Teraba massa pada abdomen, ini yang mendukung keluhan ini. Nah, kalau kalian sudah melihat, membaca datanya bahwa sudah 5 hari sulit BAB, ini kalian sudah bisa menebak bahwa masalahnya terletak pada apa? Sistem pencernaan. Nah, sekarang karena kita sudah tahu bahwa masalahnya adalah bagian dari sistem pencernaan, cari masalah keperawatan yang mengarah pada sistem pencernaan. Itu yang urgent. Apa saja? Hanya ada satu di sini, yaitu konstipasi. Makanya yang benar di soal ini adalah terkait dengan konstipasi. Luluslah yang menjawab E. Sangat mudah soal ini ya. Hanya ada dua datanya yang paling menonjol. Ini satu, ini yang kedua. Oke, itu aja. Itu sudah mendukung bahwa pasien ini mengalami konstipasi ya. Apa sebenarnya itu konstipasi? Kita buka SDKI-nya ya, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Insya Allah kalian akan memahaminya dengan sangat mudah di channel ini ya. Oke, jadi apa itu konstipasi? Penurunan defekasi normal yang disertai pengeluaran feses yang sulit dan tidak tuntas, terasa, serta feses kering dan banyak. Intinya ada ini feses yang kering, kemudian tidak tuntas, oke, pengeluaran feses yang sulit. Ini sudah dijelaskan di data fokus tadi bahwa pasien ini sudah 5 hari ya, 5 hari tidak BAB. Ini berarti bagian dari kesulitan pengeluaran feses. Bisa karena penurunan mobilitas gastrointestinal, ketidakadekuatan pertumbuhan gigi, ketidakcukupan diet, dan banyak macam. Intinya kita tinggal sesuaikan apa saja datanya yang mendukung bahwa defekasi kurang dari 2 kali seminggu. Oke, ini 5 hari tadi ya sudah mendukung pengeluaran feses lama dan sulit. Oke juga, ini juga ada. Maka boleh kita ini distensi abdomen, ini juga datanya tadi. Maka boleh disimpulkan bahwa fix data ini menunjukkan bahwa pasien ini mengalami konstipasi ya. Ini masalahnya. Oke, jadi bedakan masalah-masalah konstipasi. Itu paling sering ada di dalam kasus-kasus terkait dengan keperawatan gerontik atau lansia. Kenapa? Karena ini bagian dari keluhan yang paling sering dialami oleh lansia. Apa yang terjadi? Biasanya terjadi penurunan fungsi tubuh untuk dia memedang, untuk dia mendapatkan cakupan serat dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke soal kedua ya. Perhatikan baik-baik. Kita langsung baca soal yang kedua. Perempuan berusia 69 tahun dirawat di ruang bedah dengan keluhan susah buang air kecil sejak 2 hari lalu. Hasil pengkajian nyeri daerah suprapubik, mengeluh susah tidur, mudah lelah. Hasil tekanan darah 110/80 mmHg, suhu 36 derajat Celcius, frekuensi nadi 80 kali per menit, frekuensi napas 25 kali per menit. Apakah masalah keperawatan pada kasus di atas? A. Kelelahan, B. Nyeri akut, C. Retensi urin, D. Resiko infeksi, dan E. Gangguan pola tidur. Sekarang kalian baca baik-baik, tentukan pola Syokal Rukinya. Oke ya, nggak usah lama-lama. Pertanyaannya sama. Ini berkaitan pertanyaan soal. Seperti biasa kita langsung masukkan ke pola Syokal Ruki. Yang kita lihat pertama adalah lead in atau pertanyaan soal. Apa pertanyaan soalnya? Masalah keperawatan. Kemudian kita cari DF-nya, data fokusnya. Gunakan terus pola itu ya. Saya buatnya itu dengan sungguh-sungguh untuk memudahkan kalian semuanya agar bisa menjawab soal apapun. Jadi sudah diadopsi oleh berbagai kampus hampir di seluruh Indonesia ya. Biasanya langsung melihat pertanyaannya, kemudian mencari apa kata kunci. Sebenarnya hanya istilah saya saja bahwa itu istilah data fokus. Artinya dia fokus memang hanya satu atau bahkan dua. Intinya kalau ini nggak ada maka bisa berubah jawabannya. Oke, kita cari data fokusnya. Data fokusnya ada pada ini. Keluhan susah buang air kecil sejak 2 hari yang lalu. Oke, jadi ada pada sistem. Kalau tadi adalah pencernaan, sekarang adalah perkemihan. Hasil pengkajian nyeri daerah suprapubik. Oke, ini
Artinya pada bagian bawah ya, kuadran kanan, kuadran tengah pada bagian bawah kalau dibagi menjadi tiga, kanan kiri berarti bagian tengah suprapubik yang mengarah pada vesika urinaria. Kemudian hasil tekanan darah, oke, sama saja ini bagian halnya normal, normal semua. Oke, ini normal, tanda-tanda vitalnya. Sekarang apa masalah keperawatannya? Apakah itu bagian dari kelelahan, nyeri akut? Oke, nyeri daerah suprapubik. Sekali lagi, kalau dikatakan nyeri daerah suprapubik, belum tentu ini adalah menjadi akar masalah. Ya, belum tentu nyeri ini menjadi akar masalah. Jadi, di dalam ujian kompetensi yang kita cari adalah akar masalahnya. Untuk apa mengatasi dahan-dahan atau batang-batang dari pohon itu. Jadi kalau kita sudah cabut, maka tercabut semuanya. Biasanya seperti itu. Itulah prinsip yang harus kalian pahami. Oke, nyeri daerah suprapubik. Memang ada kata nyeri, tapi ini cenderung mengambang atau abu-abu. Hindari kata-kata yang berabu-abu atau ngambang seperti itu. Itu bagian dari distraktor atau pengecoh soal. Ya, oke, ini kita hapus. Tetapi ini mendukung data fokus yang ada. Apa data fokusnya? BAK-nya ya. BAK-nya yang sudah sejak 2 hari yang lalu tidak bermasalah, intinya bermasalah 2 hari yang lalu, berarti sistem perkemiannya. Kira-kira bagian mana yang sistem perkemian? Itu akan sangat mudah, hanya ada satu di sini, yaitu retensi urin. Makanya yang lulus di soal ini atau yang kompeten atau yang lulus di ujian ini adalah yang menjawab C, retensi urin. Nah, simak penjelasannya. Bagaimana menurut SDKI? Nah, sebenarnya retensi urin itu adalah keadaan otot kandung kemih yang tidak berkontraksi cukup kuat atau lama juga dapat menyebabkan retensi urin. Melemahnya otot kandung kemih ini disebabkan oleh penuaan. Sekali lagi, soal yang kita bahas ini adalah soal lansia atau gerontik, atau penggunaan kateter urin bisa juga dalam jangka panjang. Jadi sebenarnya kita sudah tahu bahwa masalah keperawatannya yang paling benar di sini adalah retensi urin. Oke, jadi apa sebenarnya itu retensi urin secara pemahaman di SDKI? Ini masuk pada masuk pada bagian sub kategori eliminasi ya di SDKI. Oke, standar diagnosis keperawatan Indonesia. Pengosongan kandung kemih yang tidak lengkap. Jadi dia merasa mau mengeluarkan urin tetapi tidak bisa dikeluarkan atau sulit mengeluarkannya. Biasanya terjadi karena peningkatan tekanan uretra, kerusakan arkus refleks atau saraf yang mengantarkan ketika ada refleks untuk buang air kecil, kemudian terjadi blok sphincter, kemudian disfungsi neurologis dan seterusnya. Apa tanda dan gejalanya? Sensasi penuh pada kandung kemih. Tadi dia merasa mau buang air kecil tapi tidak mampu, tidak bisa. Ya, dysuria, distensi kandung kemih ini terjadi tadi bahwa dia mengalami distensi, nyeri ketika disentuh pada daerah suprapubik. Oke, tanda dan gejalanya inkontinensia berlebihan, kemudian residu urin 100. Oke, maka bisa disimpulkan bahwa data yang paling menunjang di sini adalah berkaitan dengan retensi urin. Oke, maka luluslah yang menjawab retensi urin. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Oke, saya kasih waktu 1 menit, silahkan Anda jawab dari sekarang. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung terapkan. Sekarang apa lead in atau pertanyaan soalnya? Pertanyaan soalnya adalah intervensi keperawatan ya, atau rencana tindakan ya. Beda itu loh, rencana tindakan keperawatan dengan tindakan keperawatannya. Biasanya dibedakan dari apa? Nah, ini cara salah satu tips juga ya. Kalau dia rencana keperawatan biasanya memberikan kata-kata perintah, kolaborasi, berikan, lakukan, pantau. Itu rencana tindakan. Tapi kalau tindakan dia sudah melakukan atau kata kerja ya, langsung memberikan, melakukan. Nah, itu terkadang banyak juga yang bingung dan tidak paham itu. Itu yang perlu kalian ketahui ya. Kita langsung saja, pertanyaan soalnya di sini adalah intervensi keperawatan. Sekarang kita cari data fokusnya di mana.
Kita cari mengeluh nyeri kepala dan pusing. Kalian mengatakan sudah mengkonsumsi terapi captopril. Oke, captopril ya, berarti ini penurun tekanan darah. Kalian mengatakan mengkonsumsi makanan apa saja yang disiapkan oleh pihak balai rehabilitasi. Oke, tidak ada anjuran khusus dari balai rehabilitasi terkait dengan makanan. Oke, kira-kira apa intervensi keperawatan yang tepat pada kasus? Menurut kalian data yang paling menonjol ini terkait dengan apanya? Ada yang tahu? Intinya ada ditanya di sini, pasien ini mengalami hipertensi. Pasien ini klien lansia yang mengalami hipertensi. Terkadang tekanan darah 140 per 100 atau per 90, terkadang itu adaptif pada beberapa lansia. Kadang dia biasa saja dengan tekanan darah seperti itu. Memang kenapa? Karena penurunan tadi atau penyakit-penyakit degeneratif itu sudah biasa menyertai lansia. Jadi tapi dengan keadaan 160 per 90 dia mengkonsumsi obat, artinya dia mengalami hipertensi. Nah sekarang kira-kira apa yang perlu atau rencana tindakan keperawatan yang penting kita berikan pada pasien ini? Apakah kolaborasi memberikan analgetik? Analgetik tentunya sepertinya sudah diberikan, tapi justru yang diberikan di sini adalah captopril ya. Oke, kita anggap ini sudah tidak perlu dulu diberikan saat ini. Oke, jadi A itu kita hapus. Berikan pendidikan kesehatan. Tapi kira-kira pendidikan kesehatan apa yang akan Anda berikan? Makanya saya anggap ini salah. Kenapa? Karena terlalu umum jawabannya, tidak begitu spesifik. Oke, begitu caranya melihat ya. Kemudian lakukan manajemen nyeri. Nah, apakah memang masalahnya adalah nyeri? No, masalahnya bukan terkait dengan nyerinya, walaupun dikatakan di sini nyeri kepala, tetapi ini bukan akar masalahnya. Ya, jadi ada hal yang lain yang menjadi akar masalahnya. Apa itu? Bisa jadi terkait dengan perfusinya, oke, bisa jadi terkait dengan sirkulasinya atau peredaran darahnya. Kenapa? Karena di sini terjadi hipertensi. Oke. Nah, sekarang kita lihat pantau tekanan darah. Ini sudah ada pantau tekanan darah 160 per 90 mHg. Walaupun memang kita akan pantau, tapi menurut saya atau menurut penulis soal di sini ini kurang tepat untuk Anda jawab saat ini. Oke, jadi tinggal ada dua, begitu caranya menjawab. Pokoknya lakukan eksekusi dengan sangat cepat. Manajemen nyeri tadi sudah dihapus, maka tinggal satu option jawaban yang benar atau yang kita tidak hapus lagi. Lakukan konseling nutrisi. Kenapa harus nutrisi? Benar apa tidak? Ternyata benar. Jadi nutrisi di sini adalah mengkonsumsi. Oke, nah ini mengkonsumsi makanan apa saja. Ini di sini data fokusnya ya. Dan diperkuat apa? Diperkuat dengan tidak adanya anjuran khusus. Nah ini harusnya kita sudah ketahui bahwa lansia ini mengalami hipertensi, berarti harus ada anjuran khusus terkait dengan konsumsi makanan. Apa yang harus kita lakukan? Konseling nutrisi. Nutrisi yang tentunya mengarah pada makanan-makanan yang harus kita hindarkan adalah yang tinggi natrium. Kita harus hindarkan dari makanan-makanan seperti itu, seperti yang mengandung banyak garam dan seterusnya. Maka kita harus hindarkan dari mengkonsumsi banyak garam atau bahkan nutrisi tertentu yang bisa mencegah supaya tidak terjadinya hipertensi pada lansia ini. Makanya luluslah yang menjawab D. Oke, semakin semangat ya. Mudah-mudahan pemahaman seperti ini semakin membuat Anda lebih paham lebih dalam ya. Oke, kita langsung Oke, sekali lagi mudah-mudahan saya doakan dengan penuh ketulusan, apalagi ini bulan Ramadan. Ya Rob, ya Tuhan kami, mudahkanlah ujian peserta bimbingan hukum kami dan yang akan menghadapi seleksi atau soal kompetensi bidang, mudah-mudahan dimudahkan, dan yang menekan tombol subscribe itu juga lulus semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjut. Soal keempat ya. Langsung saja Anda baca, saya kasih waktu kurang lebih 1 menit dan saya akan langsung jelaskan. Oke, kita langsung saja, usah lama-lama ya.
Kita langsung masukkan pola Syokal Ruki. Apa polanya? Pertama kita lihat pertanyaan soal tindakan keperawatan. Kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini berarti berkaitan dengan procedural knowledge, rencana tindakan, tindakan keperawatan. Itu berarti dengan berkaitan dengan procedural knowledge, pemahaman tentang SOP atau standar procedural tindakan ya. Nah, kita lihat apa data fokus pada kasus ini. Data fokusnya hanya berkaitan dengan apa? Kira-kira kita baca dirawat di interna, hasil pengkajian temukan ekstremitas atas dan bawah tidak dapat digerakkan. Nah, ini ekstremitas atas dan bawah tidak dapat digerakkan, oke, secara aktif. Artinya secara pasif bisa saja digerakkan, berarti dengan bantuan. Ini karena dikatakan secara aktif. Artinya pasien ini tidak mampu menggerakkan badan atau ekstremitas atas dan bawahnya. Tampak kemerahan pada kulit area tonjolan yang tertekan. Nah, ini juga data fokus ini, ya. Tampak kemerahan pada kulit area tonjolan yang tertekan. Kemudian tampak lemas, hasil tekanan darah 170 per. Oke, ini pasien hipertensi. Bisa jadi pasien ini adalah pasien stroke ya. Bisa jadi. Kita sayangnya tidak dicantumkan dalam kasus. Kemudian frekuensi suhu oke, normal ya. Kecuali tekanan darahnya. Sekarang kita lihat apa data fokus pada kasus ini. Data fokusnya ini saya garis bawahi, saya stabilo saja. Ini kemudian ekstremitas atas tidak dapat digerakkan, bawah, atas dan bawah tidak dapat digerakkan secara aktif. Kemudian kulit area tonjolan yang tertekan. Oke, ini. Jadi pasien ini mengalami kerusakan mobilitas fisik. Jadi kalau ditanyakan lebih banyak menonjol ke arah mana, dua hal yang paling menonjol saat ini. Pertama, kerusakan mobilitas fisik. Oke. Kemudian yang lain juga adalah berkaitan dengan hipertensinya ya. Sekarang kita lihat kalau seperti itu, maka kita cari tindakan yang akan mengatasi. Pertama, supaya tidak pada area tonjolan ini yang tertekan itu bisa tidak karena ini sudah disebutkan bahwa tampak kemerahan ya. Ini berisiko terjadinya dekubitus. Ini bahaya, berisiko terjadinya dekubitus. Maka apa yang perlu kita lakukan? Apakah memberikan kompres hangat? Ini kurang tepat ya. Oke, kita hapus. Kemudian mengubah positif tiap 2 jam, melatih range of motion atau ROM ya. Ini bisa jadi, oke, ini bisa jadi, ini bisa jadi. Jangan dihapus dulu. Monitor kulit pasien, kita sudah lihat tampak kemerahan, makanya kita akan hapus ini ya, karena sudah dilakukan. Melakukan pijatan halus, oke, melakukan pijatan halus di mana? Ya, ini juga mengambang, ini juga kita hapus. Maka tinggal ada 2 jawaban, mengubah posisi tiap 2 jam dan melatih range of motion. Oke, sekarang ada 2 jawaban. 2 ini saya anggap benar karena berkaitan dengan bagaimana terkait dengan kerusakan intervensi pada kerusakan mobilitas fisik atau ketidakmampuan pasien untuk menggerakkan tubuhnya yang terjadi karena adanya kerusakan ekstremitas baik atas maupun bawah, entah terjadi hemiparis, entah terjadi itu fraktur atau apapun itu. Nah, sekarang kita lihat 2 ini melatih range of motion atau ROM. Sayangnya di sini tidak dispesifikkan ROM ini mengarah pada gerakan apa saja misalnya, atau bagian ekstremitas yang mana yang akan mau dilatih, karena ROM banyak ya. Oke, walaupun memang di sini jelaskan bahwa atas dan bawah bermasalah, tetapi ada jawaban yang paling spesifik, yaitu mengubah posisi 2 jam. Mengubah posisi tiap 2 jam. Ini akan merasionalkan terkait dengan 2 keluhan tadi ya, yaitu adalah tampak kemerahan pada kulit area tonjolan yang tertekan. Ini rasionalnya supaya pasien tadi tidak terjadi dekubitus atau pembendungan sirkulasi pada bagian bawahnya karena dia tidak bisa melakukan pergerakan apapun. Itu yang paling urgent dilakukan ya. Makanya yang benar di sini bisa jadi adalah benar B. Makanya yang lulus di soal ini adalah yang menjawab B, mengubah posisi tiap 2 jam. Rasionalnya kita akan mengkafir 2 hal. Jadi selain mengubah posisi tadi bagian dari latihan pergerakan, yang kedua adalah rasionalnya akan mengimbangi supaya badan atau ekstremitas atau bagian punggung yang satu bisa bergantian menekan atau terjadi tumpuan tekanan sehingga tidak terjadi dekubitus pada pasien ini.
Makanya lulus yang menjawab B. Oke, kita lanjut. Lebih mudah, yakin lebih mudah kalian akan paham ya. Kemudian soal kelima sekarang. Silakan. Sekali lagi, ini adalah procedural knowledge, pemahaman tentang SOP atau pemahaman tentang tindakan. Oke, kita langsung saja ya, nggak usah lama-lama. Apa tindakan keperawatan yang tepat? Ini lead in atau pertanyaan soalnya. Sekarang kita cari apa data fokusnya ya, kita cari di kasus. Data fokusnya mengeluh sudah 4 hari, sering pusing dan leher belakang tegang. Oke, ini sudah 4 hari. Kata-kata 4 hari, 3 hari, 5 hari itu sebenarnya penting sekali. Apalagi kasus-kasus KMB, anak ya, gerontik itu penting. Oke, 4 hari. Beda lagi kalau jiwa. Kalau jiwa misalnya 6 bulan yang lalu, berarti itu bisa jadi riwayat. Gak usah diperhatikan lagi, karena kita akan mengkaji yang aktualnya. Tapi karena ini adalah gerontik, KMB, maka Anda tidak bisa mengatakannya itu adalah riwayat. Karena dia sudah berdarah-darah. Datangnya, dia diare sejak seminggu yang lalu. Maka Anda bisa mengatakan itu riwayat. No, pasti pasien itu bisa saja mati sekarang karena kehabisan cairan. Jadi itu bedanya ya. Nah, sekarang kita lihat data fokusnya 4 hari, sering pusing dan leher belakang tegang. Hasil pengkajian pandangan mata kabur, kemudian mengeluh jantung berdebar-debar. Oke, ini juga. Nah, tekanan darah 170 170/90. Ini bagian dari sirkulasi ya. Nah, kira-kira CRT-nya 3 detik ya. Kemudian mengeluh sulit tidur pada malam hari, pasien mengeluh anaknya cuek padanya. Oke, sekarang apakah tindakan keperawatan yang tepat pada pasien? Apakah mengurangi stres? Memang ada kata-kata mengeluh cuek padanya, anaknya mengeluh cuek padanya, tapi itu tidak terlalu urgent saat ini ya. Makanya kita hapus jawaban A. Oke. Kemudian mengkaji berat badan pasien. Kita akan kaji berat badannya. Kebetulan di sini memang belum ada berat badan pasien dicantumkan. Oke. Kemudian mengkonsumsi susu sebelum tidur. Biasanya ini rasionalnya adalah membuat pasien bisa tidur nyenyak ya. Sayangnya di sini juga datanya susah tidur pada malam hari. Memang karena lansia, biasa itu adalah kondisi-kondisi yang bisa saja terjadi ya. Kita hapus juga jawaban D ini. Datanya tidak begitu erat mendukungnya ya. Melakukan latihan olahraga semampunya. Nah, olahraga apa juga ini? Ini juga kita hapus saja ya. Tinggal B dan C. Apakah mengkaji berat badan pasien? Tentu kalau ada datanya tentang berat badannya misalnya sebelum atau saat ini, atau bahkan data tinggi badannya, ini bisa kita masukkan. Tapi sayangnya ini tidak begitu kuat, maka kita hapus juga jawaban C. Maka tinggal ada satu jawabannya, yaitu membatasi konsumsi garam. Kenapa bisa terjadi? Pasien inilah pasien hipertensi ya, sirkulasinya yang bermasalah ya. Bisa jadi perfusi perifer yang tidak efektif, atau bisa jadi perfusi jaringan cerebral, itu juga bisa. Intinya adalah bagian sirkulasi atau peredaran darah. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa pasien ini harus dibatasi mengkonsumsi garam atau natrium, seperti soal sebelumnya tadi ya. Oke, kita langsung saja ke soal selanjutnya. Jadi yang lulus di sini adalah menjawab B. Oke, kita langsung, silakan kalian baca 1 menit kurang lebih, dan kita akan langsung jelaskan. Oke, jangan kelamaan. Ini adalah procedural knowledge atau tindakan keperawatan, sama. Itu lead in atau pertanyaan soalnya ya. Kemudian kita cari apa data fokusnya ya. Tahun dengan bentuk dan pergerakan tubuh yang tidak seimbang, berarti asimetris ya, tidak seimbang. Dari bentuk tubuh berarti posturnya yang tidak seimbang. Memang ada biasa lansia seperti itu, membungkuk, bukan karena disengaja, tapi memang postur tubuhnya membungkuk, atau lordosis atau kifosis, itu bisa saja terjadi pada lansia. Kemudian memiliki riwayat stroke. Nah, ini apalagi kalau dia pernah stroke ya 4 tahun yang lalu. Fungsi daya ingat baik. Fungsi daya ingatnya masih baik ya. Kemudian selain menggunakan walker, saat dan menjalani fisioterapi,
Setiap minggu kalian sudah jatuh 3 kali. Nah, ini jatuh 3 kali dalam 8 bulan terakhir dan tampak bekas luka di kaki setelah jatuh. Nah, ini sepertinya data jatuh ini ingin diperkuat oleh penulis soal. Jadi seperti itu cara membaca soal dengan sangat mudah. Tipsnya seperti itu. Jika ada 2 hal yang diulang-ulang terus dan itu urgent, maka itulah yang menjadi data fokusnya. Seandainya saya ganti di sini, saya bertanya apakah masalah keperawatan? Kira-kira apa masalahnya? Masalahnya adalah resiko jatuh. Ini masalahnya. Jangan jawab yang lain. Nah, kalau begitu, kalau sudah dijelaskan bahwa masalah keperawatannya adalah resiko jatuh, sekarang tinggal dari Anda cari tindakan yang mengatasi supaya pasien itu tidak jatuh lagi. Kalau jatuh di pelukan mantan ya bahaya lagi ya. Tapi ini jatuh di lantai dan seterusnya, bukan di mantan. Oke, nah ini kira-kira apa? Cari tindakannya. Ini meriksa fungsi gerakan. Oke. Ini tidak berkaitan erat ya, karena tadi tapi masih masuk. Pertahankan pemakaian walker, menganjurkan pemakaian kursi roda, mengkaji kebutuhan nutrisi klien. Kira-kira apa jawabannya? Karena di situ dibahas jatuh, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah mengkaji faktor lingkungan yang menyebabkan dia jatuh. Apakah di sana siapa tahu lantainya licin? Apakah di sana dia tidak punya pegangan? Apakah di sana lampunya mungkin remang-remang atau tidak gelap dan seterusnya? Itu adalah lingkungan. Faktor lingkungan itu mempengaruhi pasien bisa jatuh. Jangankan orang lansia, kita saja yang dewasa atau yang masih sehat seperti ini, dalam keadaan kita ke kamar mandi misalnya atau tidak dalam penerangan yang baik, itu bisa saja kita jatuh, atau bahkan lantainya licin dan seterusnya. Nah, ini di sini 3 kali jatuh. Sebenarnya datanya di sini yang paling kuat ya. Datanya adalah 3 kali jatuh, didukung lagi bahwa pasiennya posturnya tidak seimbang karena stroke-nya. Maka pasien ini, ada lagi bekas lukanya kelihatan. Maka pasien ini mengalami resiko jatuh. Jadi tindakannya adalah mengkaji faktor lingkungan penyebab jatuh. Itu yang lulus di soal nomor 6 ini. Selamat. Soalnya mudah ya. Jadi cara menjawabnya mudah sekali. Nomor 7 sekarang. Lebih cepat lagi kalian jawab. Oke.